Shalom, selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Ana Waluwadu dengan NIM 230300101 kelasnya semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini akan membahas materi user review dari buku ke-8 tentang Sosiologi Georges Simmel. Yang pertama, pendahuluan. Kami menemukan diri mereka bingung begitu mereka mencoba untuk menganalisis kesan mereka adalah itu datang dari pikiran yang luar biasa atau dari produknya dari suatu proses atau dari pencapaian suatu sikap atau penemuan yang dibuat berdasarkan dikotomi dapat diklarifikasikan oleh testimonial pendengar Simmel yang juga membangun Simmel membawa murid-muridnya ke dalam lubang miring, ke dalam tambang. Dia adalah seorang guru, dia juga adalah seorang pengasuh. Pembahasan fragmen dari Simmel Life and Mind. Georges Simmel lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ayahnya seorang partner yang sangat terkenal di pabrik coklat. Ayahnya meninggal pada saat Georges masih kecil. Seorang teman dari keluarganya pendiri penerbit musik internasional kemudian mengangkat Georges sebagai anak angkatnya. Dia meninggalkan Simmel banyak uang yang memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sarjana. Simmel ibu terpental dan mendominasi. Setelah lulus dari gimnasium, Simmel masuk di universitas di Berlin pada usia 18 tahun untuk belajar sejarah. Terlepas dari pengaruh Moments padanya, dia segera beralih ke filosofis. Kemudian dia menamai Lazarus dan Stendhal, pendiri Volkslogi, sebagai guru terpentingnya. Tapi dia juga belajar dengan Hans dan Haller, belajar filsafat, dengan Bastian belajar fisiologi, dengan Rosen, Sibyl Grimm, dan Jordan dia mempelajari sejarah. Sebagai minor kedua dalam ujian doktoralnya, dia memiliki bahasa Italia di abad pertengahan dan mendapatkan penghargaan dari Petrarch. Sosialitas sebagai bentuk permainan masalah etis dan solusi mereka. Keramahannya juga muncul sebagai bentuk permainan dari etika kekuatan dalam masyarakat konkret. Secara masalah keramahan yang harus diselesaikan dalam kekuatan ini. Yang pertama, salah satunya adalah fakta bahwa individu harus berfungsi sebagai bagian dari kolektif yang hidup, tapi pada gilirannya ia memperoleh nilai dan peningkatan sendiri dari kolektif itu. Fakta lainnya adalah kehidupan dari individu adalah rute bundaran untuk tujuan tersebut dari seluruh, tetapi kehidupan keseluruhan pada gilirannya memiliki hal yang sama, berfungsi untuk tujuan tersebut dari individu tersebut. Gilirannya itu memiliki hal yang sama dan memiliki tujuan tersebut dari individu tersebut. Keramahan transfer karakter serius seringkali tragis dan terjadi masalah-masalah dan masuk ke dalam permainan simbolis dari alam bayangannya yang tidak mengenal refleksi karena bayangan menjadi apa adanya tidak dapat bertabrakan. Individu masyarakat di pandangan kehidupan abad ke-18 dan ke-19. Individu masyarakat pada abad ke-18 dan ke-19 itu pandangan sebagai contoh sosiologi filosofis. Yang pertama, kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat. Masalah masyarakat yang benar-benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu. Pertanyaannya begini, apakah masyarakat hanya ada di individu atau juga di luar individu? Bahkan jika kita menghubungkannya dengan hidup atau benar hanya untuk individu dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan anggotanya, kita masih harus mengakui adanya konflik antara keduanya. Salah satu alasan konflik ini adalah kenyataan bahwa
pada individu itu sendiri, elemen sosial sekering menjadi fenomena tertentu yang disebut sebagai society. Society mengembangkan kendaraan dan organnya sendiri dengan klaim dan perintah secara individu dihadapkan oleh pihak lain. Alasan kedua adalah hasil dari aspek lain dari kewarisan masyarakat pada individu. Bagi manusia memiliki kapasitas untuk membusuk menjadi bagian-bagian dan merasakan salah satu dari ini sebagai diri yang tepat. Namun setiap bagian dan merasakan salah satu dari ini sebagai diri yang berjuang. Namun setiap bagian ini dapat bertabrakan dengan yang lain dan dapat berjuang untuk kekuasaan atas tindakan individu. Kapasitas ini menempatkan manusia sejauh dia merasa dirinya sebagai makhluk sosial menjadi hubungan yang sering bertentangan dengan mereka di antara impuls dan kepentingannya yang tidak didahului oleh arter sosialnya. Dengan kata lain, konflik antara masyarakat dan individu. Egoisme, individu versus kesempurnaan diri, individu sebagai nilai objektif. Formulasi yang disajikan menurut saya untuk menggambarkan kontras antara kedua pihak yang lebih komprehensif daripada pengurangan adatnya dikotomi egoistisme altruisme. Di satu sisi, supaya individu untuk keutuhan munculnya sebagai egoisme yang kontras dengan altruisme darinya dan memesan dirinya menjadi masyarakat sebagai selektivitasnya. Namun di sisi lain, pencarian masyarakat adalah egoisme yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan utilitas banyak dan yang sering membuat spesialisasi individual India yang sangat satu sisi dan bahkan atrofi. Akhirnya dorongan individu mungkin merupakan ideal objektif yang tujuannya sama sekali tidak berhasil dalam hal kebahagiaan dan personal secara pribadi tetapi nilai super pribadinya itu yang direalisasikan dalam kepribadian. Sosial versus manusia. Panggung yang dicapai oleh prestasi yang disajikan atau melampaui kontras adalah antara egoisme altruisme dan seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Bahkan interpretasi ini tidak dapat menyelesaikan kontrak dasar antara individu dan masyarakat, karena kontrak yang berkaitan dengan konten yang sama tapi mata air dari pandangan dunia utama lainnya disarankan oleh analisis modern dan konsep sosiologi tertentu. Kebebasan individu. Kebutuhan akan kebebasan secara umum untuk memutuskan hubungan kerja, hubungan antara masyarakat seperti individu, menemukan yang paling berkembang, kesadaran, dan yang terkuat, efek dalam abad ke-18. Pencarian mendasar ini dapat diamati dalam bentuk ekonomi, dalam pujian para filsokrat atas persaingan bebas kepentingan individu sebagai tatanan alamiah, di elaborasi sentimental dalam gagasan Rousseau tentang pemerkosaan dari lelaki oleh masyarakat historis sebagai asalnya dari semua korupsi dan kejahatan. Di aspek politik dalam historis sebagai awalnya dalam intensifikasi revolusi Prancis, gagasan tentang kebebasan individu itu ke titik melarang pekerja mengasosiasikan bahkan untuk perlindungan kepentingan mereka sendiri. Dalam sublimasi filosofisnya dalam konsepsi Kant dan Fichte tentang ego sebagai pembawa dunia yang dapat dikenali dan otonomi absolut sebagai nilai dan moral seperti demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat sore.